Wolf enggak. Garot bersimbah darah di lantai. Ningrum berdiri tepat di depan box pendingin. Tiba-tiba pintu box terbuka sendiri. Terlihat mayat Jaka duduk dan perlahan dia memalingkan wajah melihat Garot. Awas Rum. Aku menarik tangan Ningrum agar menjauhi box. Perlahan mayat Jaka keluar dari box. Dia mendekati mayat Garot. Lalu seperti binatang rakus dia menjilat darah Garot. Gawat. Mayat Bang Jaka bisa tidak terkendali kalau meminum bukan darah perawan. Cepat, kita tutup kamar ini, ujar Bima. Aku dan Ningrum berlari keluar. Bima menutup pintu kamar dari luar. Sangat terlihat mukanya tegang. Sepertinya hanya dukun-dukun itu yang bisa mengendalikan mayat hidup. Kita tidak akan bisa mengendalikan mayat itu, tapi setidaknya kita punya waktu menyelamatkan Keke. Aku yakin ayah mengurungnya di ruang bawah tanah, jelas Bima. Tapi ruang bawah tanah yang mana? Tanya aku. Aku akan periksa satu persatu. Sebaiknya kalian lewat jalan pintas saja. Bocah ini tahu jalannya. Aku takut ayah mengetahuiku menolong Keke. Tunggu. Ningrum ikut bersuara. Ada apa? Tanyaku. Mas Pusaka, aku bukan bocah. Namaku Ningrum. Ningrum terlihat kesal menatap Bima. Ups, oke, jangan marah. Lagian aku tidak tahu namamu. Namaku Ningrum. Ningrum berkaca pinggang. Iya Ningrum, maaf. Bima sengaja mengalah sama anak kecil. Baiklah, kami akan melalui jalan tikus yang kamu bilang. Ayo Rum. Aku dan Ningrum keluar melalui jendela lagi. Jika kami melewati tangga, anak buah Guntur banyak berkeliaran. Tapi kalau melewati halaman samping menghadapi beberapa orang tidak akan sesulit ini. Wolf Bima. Aku akan mencari Keke di ruang bawah tanah gudang. Itu lokasi terdekat daripada rumah kayu. Berjalan seperti biasa, aku masuk ke gudang. Tapi langkah aku dicekal 3 orang anak buah Guntur yang berjaga. Kenapa kalian melarangku masuk? Tanya aku menatap mereka. Tuan Guntur bilang, kami harus melarang siapapun yang masuk termasuk Anda, Tuan Bima. Aku mau bertemu ayah, di mana ayahku? Kami tidak tahu, maaf Tuan Bima, Anda tetap tidak bisa masuk. Sialan, Guntur sudah semena-mena. Dia berubah semenjak menuduh ibu selingkuh. Kenapa Guntur seperti mencurigaiku? Aku akan buat praduganya salah hingga aku mendapatkan lagi kepercayaannya. Aku menuju rumah kayu. Untuk masuk ke gudang, akan aku tunggu malam hari agar tidak ketahuan. Pasti Keke berada di ruang bawah tanah gudang hingga aku tidak diizinkan masuk. Aku harus menemukan Keke. Di rumah kayu juga banyak yang berjaga. Biasanya hanya 2 atau 3 orang. Tapi kali ini kenapa ada 5 orang? Apakah Keke ada di dalam? Tapi kenapa gudang tidak boleh aku masuki? Aku tahu, pasti uang dan emas sudah dipindahkan. Guntur menyiksa ibu tentang surat tanah. Mungkin itu alasan Guntur tidak ingin uang emasnya juga berpindah tangan. Guntur sangat licik. Tuan Bima, sapa salah seorang anak buah Guntur di depan pintu rumah kayu. Ayah ada di dalam? Tanyaku. Ada Tuan, di kamar bawah tanah. Aku masuk ke rumah kayu, menuruni anak tangga. Aku berharap bisa menemukan Keke dalam keadaan baik-baik saja. Apapun alasan yang belum aku ketahui alasan Keke dan Angga menghancurkan Guntur. Aku tetap mencintai gadis kota misterius itu. Hati aku sudah terpaut semenjak pertama kali melihatnya. Wolf Keilani. Guntur duduk di kursi di dekat pintu dan masih memegang cambuk. Sambil menikmati hembusan rokok, dia menatap aku tajam. Jika tanganku tidak terikat, sudah aku bunuh dan aku cincang dagingnya. Sampai sekarang aku masih sangat penasaran, siapa kamu? Dan siapa orang yang ada di belakangmu? Aku akan membunuhmu, Guntur. Aku tidak memalingkan mata menatap Guntur. Baru kali ini aku bertemu seorang gadis berwajah polos, tapi sangat liar dan tangguh. Kamu pasti sudah berlatih lama hingga berani masuk ke desa ini ya? Aku khusus datang ingin menghancurkanmu, Guntur. Aku tidak mau kalah. Guntur bangkit dari duduknya. Dia melangkah mendekatiku, berdiri sambil merokok. Dia tetap menatap tajam kepadaku. Aku akan membebaskanmu, tapi ada syaratnya. Siapa yang menyuruhmu?
Aku tidak akan pernah mau menerima kesepakatan dengan manusia iblis sepertimu, Guntur. Baiklah, aku akan bersabar hingga kamu mau buka mulut. Sebentar lagi darahmu akan dihisap mayat putraku yang kamu bunuh. Guntur duduk lagi di kursi semula dia duduk. Ponsel aku bergetar di dalam saku celana aku. Saat aku dibuat pingsan, mereka mungkin tidak menyadari bahwa aku membawa benda kecil itu. Aku berharap ponsel aku tidak diketahui Guntur. Ponsel di dalam sakuku bergetar lagi. Apakah itu panggilan dari Kak Angga? Aku berharap Kak Angga secepatnya menolongku. Tidak ada kesempatan lagi. Semuanya sudah terungkap kecuali apa penyebab dendam ini. Guntur memperhatikan aku dari ujung kaki sampai ujung rambut. Entah apa yang dipikirkannya. Tapi Garo tidak muncul di kamar ini membawa mayat Jaka. Aku berharap Kak Angga berhasil menghentikannya. Ponsel aku berdering yang ketiga kalinya. Gawat. Guntur bangkit dari duduknya dan melangkah mendekatiku. Matanya melihat ke arah saku celana aku, sepertinya dia menyadari keberadaan ponselku. Aku berusaha ingin menendang Guntur, tapi tidak bisa karena dia berdiri tepat tegak samping kepalaku. Ponsel dalam saku celana aku berhasil diambilnya. Jadi, kamu punya ponsel, Keke sayang? Oh, wow. Ada nama ayah tertera di sini? Ucap Guntur melihat layar ponselku. Jadi yang menghubungiku ayah. Guntur pasti tahu alasan aku ingin membunuhnya. Mari kita dengar. Apa kata ayahmu? Aku penasaran. Siapa ayahmu, Keke? Guntur tersenyum sinis, lalu memencet tombol jawab panggilan dan mengaktifkan speaker ponsel. Lani, bagaimana kabarmu? Perasaan ayah tidak enak, apakah kamu baik-baik saja, Nan? Ucap ayah di ponsel. Hening sesaat. Lani, kenapa kamu diam? Tanya ayah karena tidak ada jawaban dariku. Apa yang harus aku katakan? Aku tidak mau ayah cemas mengetahuiku dalam bahaya. Pintu berderi dibuka, Bima masuk menatapku. Ayah, betulkah anak kota ini penyebab kekacauan bisnis kita? Tanya Bima berdiri di belakang Guntur. Hei, kamu. Siapa kamu? Putrimu aku Sandra, oke? Jadi gadis ini bernama Lani. Guntur menjawab panggilan ayah. Jangan pernah menyentuh anakku, Guntur. Aku akan datang membunuhmu. Tunggu aku. Suara ayah terdengar tenang. Panggilan ponsel diputus ayah. Guntur terdiam seperti berpikir. Lalu dia menatapku. Jadi ayahmu tahu namaku? Siapa kalian, Lani? Guntur terkejut namanya disebut ayahku. Ayah, siapa gadis ini? Tanya Bima menyentuh pundak ayahnya. Bima, apakah kamu masih mencintai gadis kota yang membunuh apamu? Guntur tetap menatapku. Banyak gadis muda dan lebih cantik darinya ya. Tidak ada alasan bagiku lagi mencintainya. Jawab Bima. Bima berbicara seperti memihak kepada Guntur. Aku tidak tahu apakah ini sandiwara atau sebenarnya. Bagus, kamu layak menggantikan abangmu. Guntur menepuk pundak Bima. Semenjak ibumu mengkhianati aku tidak percaya lagi dengan siapapun. Aku ingin kamu membuktikan jika kamu layak menjadi ayah anak kepercayaanku. Sambung Guntur. Aku akan buktikan, ayah. Jawab Bima sangat percaya diri. Baiklah, ambil ini. Guntur menyodorkan cambuk kepada Bima. Untuk apa ya? Ambil ini Bima. Cambuk belum juga berpindah tangan. Kenapa kamu diam? Cambuk ke di situ? Suara Guntur terdengar lantang. Bima mengambil cambuk itu. Terlihat keraguan di dirinya. Perlahan dia mendekatiku. Matanya menatap aku seperti tidak tega untuk melayangkan cambuk itu ke tubuhnya. Ayo, cambuk ke di situ, Bima. Tunjukkan kalau kamu layak menggantikan Jaka. Buang rasa kasihanmu itu. Teriak Guntur. Bima mulai mengangkat cambuk. Kami saling bertatapan. Guntur berdiri berkecam pinggang di belakang Bima. Apakah Bima akan mencambukku demi membuktikan kesetiaannya kepada Guntur? Aku tidak akan memalingkan mataku dari mereka. Tuan Guntur? Seseorang berteriak memanggil Guntur dari pintu. Saat itu juga Bima tidak jadi mencambukku. Mereka memalingkan wajah ke lelaki yang baru aja datang. Ada apa? Tanya Guntur. Tuan, itu. Lelaki itu tampak gugup, napasnya besar. Katakan, ada apa? Suara Guntur terdengar sangat lantang.
Itu Tuan, Mbak Garot mati. Tuan Jaka mengamuk di rumah. Sudah banyak korban yang dihisap Tuan Jaka. Apa? Gawat. Aku tidak tahu cara mengendalikan mayat hidup. Garot satu-satunya harapanku dan terbunuh. Ini pastilah Angga. Geram Guntur. Bima, kamu jaga garis ini. Aku akan ke rumah melihat. Ucap Guntur ke Bima. Baik ayah. Jawab Bima. Guntur keluar dari kamar bersama anak buahnya. Bima menutup pintu dan melangkah mendekatiku, lalu membuka ikatan tanganku. Tunggu aku buka, Kek, ucap Bima. Terima kasih, Kak Bima, ucap aku. Tadinya aku kira dia berpihak pada Guntur. Apakah aku bisa mendapatkan hadiah ciuman setelah ini? Bima tidak menatapku. Tangannya terus bekerja membuka ikatan tanganku. Kamu mau aku gigit lagi, Kak? Aku pasrah digigit cewek cantik. Dasar cowok banyak maunya. Kamu belum lolos ujian ayahku? Jawabku. Aku yakin ayahmu pasti menyukaiku. Bima sangat percaya diri. Matanya menatapku. Lani, sepertinya namamu tidak asing didengar. Apakah kita pernah kenal sebelumnya? Bima juga sangat penasaran siapa aku. Tapi aku tidak akan bongkar identitas ini sebelum dendamku terbalaskan. Jangan banyak tanya, cepat lepaskan ikatan tanganku. Aku mengalihkan tatapan percakapan. Ternyata untuk mendapatkan gadis perawan yang dicintai butuh kesabaran besar ya. Dalam situasi seperti ini Bima masih juga melontarkan kata-kata konyol yang membuat aku tersenyum. Entah kenapa aku merasa jantung aku berdebar menatap matanya. Ini pertama kalinya aku merasakan seperti ini seumur hidupku. Apakah mungkin ini yang dinamakan cinta? Kenapa menatapku? Apakah kegantengan aku membuat kamu terpesona? Bima tahu aku memperhatikannya. Pede amat, jawab aku memalingkan mata. Bertambah cantik, ada ronak merah di wajahmu. Astaga, aku sangat malu. Baru kali ini aku dibuat mati kutu sama Bima. Tapi aku suka. Dia membuat aku tersenyum di saat situasi berbahaya ini. Jangan banyak diam. Ayo kita keluar. Bima menarik tanganku setelah ikatan tangan aku terlepas. Pintu dibuka. Aku melangkah di belakang Bima. Perlahan kami mencoba ingin keluar menuju tangga. Tunggu, Kay, kita lewat atas plafon saja. Ide Bima menghentikan langkah. Aku bisa menghadapi mereka, kita lawan aja kan? Tidak, aku tidak mau kamu terluka. Mereka banyak. Guntur bisa saja membawa senapan seperti yang pernah terjadi. Bima benar, kami akan lewat atas plafon seperti yang pernah aku lakukan dengan Ningrum. Kami membalikkan badan perlawanan arah dari tangga untuk naik ke permukaan rumah. Jangan bergerak, kalau tidak, kalian akan aku tembak. Ancam Guntur yang terdengar menggema di lorongan itu. Baru 3 langkah, kami langsung terhenti. Guntur mungkin berada di ujung lorong. Sepertinya dia menodongkan senapan kepada kami. Hey, Bima menyebut namaku. Tangannya menggenggam erat jemariku seperti takut aku disakiti Guntur. Berbalik sekarang, perintah Guntur kepada kami. Aku dan Bima langsung membalikkan badan. Ternyata Guntur bersama 2 orang anak buahnya. Guntur menodongkan senapan kepada aku. Perlahan dia melangkah mendekat. Langkahnya masih pincang akibat desakanku. Wow, enggak. Setelah aku dan Ningrum berhasil keluar dari jendela lantai 2, kami ingin ke halaman samping gudang. Tapi baru saja kaki kami menginjakan tanah, Ningrum tiba-tiba ditarik oleh salah satu anak buah Guntur. Lepaskan! Teriak Ningrum berusaha lepas meskipun percuma. Jadi kalian di sini? Ayo kita tangkap anak kota itu. Ucap lelaki yang memegang Ningrum sambil menunjukku. Ada 2 orang yang menghadangku. Mereka memegang pisau sambil tertawa jahat menatapku. Aku tidak boleh buang waktu. Selamatkan Keke, tujuan utama aku sekarang. Hap! Aku menendang dada salah satu dari mereka. Dia terpental. Saat itu juga, yang satunya lagi mencoba menancapkan pisau ke perutku. Tapi aku berhasil menghindar ke kanan. Dari samping, kulayangkan pisau aku ke lehernya. Satu dari mereka berhasil aku lumpuhkan dengan mudah. Laki-laki yang terpental mencoba bangkit, lalu menyerangku. Aku tidak buang waktu. Saat dia mendekat dengan pisaunya, saat itu juga aku sedikit menghindar serangan dengan membungkukkan badan. Lalu pisau aku tancapkan ke perutnya, hingga dia terjatuh ke tanah tidak sadarkan diri.
Dia meregang nyawa saat itu juga. Gawat, dia sangat mudah membunuh temanku. Aku tidak mau mati, ucap lelaki yang menahan Ningrum. Melihat aku dengan mudah melumpuhkan dua lawan sekaligus, lelaki yang menahan Ningrum langsung melepaskan Ningrum, lalu kabur ketakutan menuju gudang. Aku dan Ningrum secepatnya berlari meninggalkan halaman samping rumah Guntur, menuju samping gudang melalui semak-semak agar tidak terlihat anak buah Guntur lainnya. Kamu yakin ini jalan masuknya? Tanya aku mengedip-ngedip di sela pohon samping gudang. Iya mas, aku udah beberapa kali keluar dari sana, jawab Ningrum menunjuk sebuah pintu kecil seperti sel. Aku tidak yakin Keke di sini. Di depan gudang aku lihat 5 orang berjaga. Sepertinya Keke di lorong bawah tanah gudang, bukan yang rumah kayu. Sebaiknya aku coba periksa yang rumah kayu dulu, karena sekarang sepertinya inilah yang mudah aku masuki. Tapi ini menuju lorong bawah tanah gudang. Aku lihat pintu seperti sel ini tepat di samping gudang.